Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada pertemuan kali ini, ya Bu Anis akan menerangkan kalian mengenal Allah SWT melalui Asmaul Husna, yaitu sifat Allah Al-Ghaffar dan Al-Afu. Hingga nanti apa sih kompetensi dasarnya? Yaitu memahami makna sifat Allah Al-Ghaffar dan Al-Afu. Yang kedua, menyajikan arti dan bukti sederhana asma Allah sifat Al-Ghaffar dan Al-Afu. Sehingga dengan kompetensi dasar itu kalian mampu mengartikan makna sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghaffar dan Al-Afu. Yang kedua, mampu membedakan makna sifat Allah Al-Ghaffar dan Al-Afu. Dan yang ketiga, mampu menyajikan contoh dari arti dan bukti sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghaffar dan Al-Afu dengan sederhana. Langsung ke materi ya. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghaffar. Al-Ghaffar berasal dari kata ghafaro yang berarti menutupi. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Allah Al-Ghaffar berarti Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Tapi dosa kita masih ada. Sedangkan pengertian sifat Allah SWT Al-Afu yaitu Al-Afu secara bahasa berarti menghapus, menghilangkan sampai akar, dan memaafkan. Menghilangkan sampai akar berarti sudah tidak ada dosa lagi. Dia akan memberi maaf dan pengampun bila hambanya memohon ampunan. Al-Afu berarti Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemaaf. Perbedaan dari sifat Allah Al-Ghaffar dan Al-Afu yaitu Al-Afu memiliki makna yang lebih dalam. Al-Ghaffar, Allah Maha Pemberi Maghfirah. Maghfirah adalah ampunan dosa, tapi dosa itu masih ada. Dosa tersebut hanya ditutupi Allah Subhanahu wa ta'ala agar di dunia dan di akhirat tidak diketahui oleh makhluk yang lain. Sehingga Allah SWT tidak menyiksa seorang dengan dosa tersebut. Dengan dosa itu masih ada. Al-Afu. Dengan Al-Afu berarti Allah juga sudah memiliki Al-Ghaffar. Dengan meneladani sifat Allah SWT Al-Ghaffar dan Al-Afu, yaitu kita mampu diharapkan menjadi orang yang pertama, mudah memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan kepada kita. Kedua, menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati. Yang ketiga, menghindarkan diri dari berprasangka buruk. Yang keempat, tidak mencari kesalahan. Kelima, tidak membuka aib orang lain. Yang keenam, tidak menggunjing, tidak memfitnah atau menyakiti orang lain. Setelah kita mampu meneladani sifat pengampun dan pemaaf Allah SWT dengan ikhlas, maka kita akan memperoleh hikmahnya, yaitu mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dua, terdorong untuk terus membaca istighfar, yakni meminta ampun kepada Allah SWT. Yang ketiga, tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah SWT sangat mudah untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Kesimpulan dari materi ini yaitu sifat Allah Al-Ghaffar berarti Allah SWT Maha Pengampun dan cara menutupi dosa-dosa agar kita tidak terlihat dari makhluknya, karena Allah memiliki maghfirah tetapi dosa itu masih ada. Sifat Al-Afu artinya Allah SWT sudah menghapus dosa-dosa kita dan dosa itu sudah tidak ada. Al-Afu artinya Allah Maha Pemaaf.
Perbedaannya, sifat Al-Afu memiliki makna yang lebih dalam dari sifat Al-Ghafar. Dan berarti jika Allah SWT menghapus dosa kita, sudah pasti Allah SWT mengampuni dosa kita. Jika kita sudah mampu meneladani dan membiasakan sifat Al-Ghafar dan Al-Afu pada diri kita, maka kita akan menjadi pribadi yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, yaitu dengan cara tidak menggunjing, tidak memfitnah, tidak membuka aib orang lain. Kedua, terbiasa membaca istighfar baik kita melakukan kesalahan maupun tidak. Dan yang ketiga, kita akan menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa dari rahmat Allah SWT. Demikian yang dapat bersampaikan pada materi hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.